Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusrina, program studi Hukum Ekonomi Syariah semester 6A. Di sini saya akan menjelaskan hasil ujian saya, mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa syariah. Ini kartu ujian saya. Yang pertama, alternatif penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Perbedaan alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase. Yang pertama, pada mediasi, pihak ketiga adalah mediator, bertugas sebagai penengah, memfasilitasi proses negosiasi dan sebatas memberikan masukan. Sedangkan pada arbitrase, pihak ketiga adalah arbiter yang memberikan putusan atas permasalahan. Kelebihan yang kedua adalah pada mediasi, hasil bersifat win-win solution, sedangkan arbitrase hasilnya bersifat win-lose judgment. Pada kelebihan yang ketiga, pada mediasi saran mediator bersifat tidak mengikat sehingga para pihak yang menentukan. Sedangkan pada arbitrase bersifat mengikat karena arbiter yang membuat keputusan dan mempunyai kekuatan eksekutorial. Penjelasan yang kedua, kelebihan dan kekurangan APS kelebihan dan kekurangan proses penyelesaian sengketa di APS dibandingkan dengan proses litigasi. Yang pertama, kelebihannya. Kelebihan yang pertama adalah pemeriksaan dilakukan secara tertutup. Hal tersebut tentunya berbeda dengan pengadilan umum yang mana pemeriksaan perkaranya dilakukan secara langsung. Bagi sebagian orang, tentu saja pemeriksaan sengketa secara tertutup dinilai menguntungkan karena menjaga kerahasiaan dan privasi dari pihak-pihak yang bersengketa. Kelebihan yang kedua adalah para pihak dapat menentukan hukum acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa dengan bebas sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, terdapat kebebasan memilih hukum acara yang digunakan di dalam proses pemeriksaan perkara. Kelebihan yang ketiga, waktu penyelesaian sengketa relatif cepat, maksimal 180 hari. Penyelesaian sengketa secara arbitrase tergolong cepat dibandingkan melalui pengadilan umum. Hal tersebut juga dikarenakan dalam arbitrase tidak mengenal istilah banding ataupun kasasi, sehingga putusan yang dikeluarkan mengikat dan final. Kelebihan yang keempat, keputusan bersifat final dan mengikat. Kelebihan yang kelima, para pihak dengan persetujuan arbiter dapat menentukan tempat penyelesaian sengketa. Ketentuan ini lebih memudahkan para pihak dalam memilih tempat yang dirasa nyaman dan tempat yang mudah terjangkau oleh para pihak. Kelebihan yang terakhir, para pihak dapat menunjuk arbiter dalam penyelesaian sengketa secara arbitrase. Para pihak dapat bebas, tentunya sesuai syarat arbiter, untuk memilih arbiter. Keuntungannya, para pihak dapat memilih orang yang mereka percaya mampu untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Yang kedua, kekurangannya. Kekurangan yang pertama adalah biaya dalam arbitrase ini
biaya dalam APS ini dia biayanya lebih mahal, contohnya biaya perkara di BANI. Terus lembaga arbitrase tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Terus masalahnya pada subjeknya. Baru penjelasan yang ketiga, konsultasi adalah suatu bentuk tolong-menolong yang dilakukan oleh seorang profesional atau konsultan kepada konsulti atau keluarga atau individu dalam hubungannya menyelesaikan masalah. Pihak ketiga dalam konsultasi disebut konsiliator. Tahapan-tahapan dalam konsultasi adalah yang pertama sebelum masuk, nilai-nilai kebutuhan. Setelah masuk, masalah mulai diungkapkan. Tahap selanjutnya pengumpulan informasi. Tahap selanjutnya merumuskan masalah. Tahap selanjutnya menentukan solusi masalah. Tahap selanjutnya menetapkan sasaran. Tahap selanjutnya mengimplementasikan rencana. Tahap selanjutnya evaluasi, dan tahap yang terakhir pemberhentian. Selanjutnya, negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial antara saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Pihak ketiga dalam negosiasi disebut negosiator. Teknik-teknik negosiasi ada beberapa, yaitu pertama teknik negosiasi teknik kompetitif, yang kedua teknik kooperatif, yang ketiga teknik negosiasi lunak, yang keempat teknik negosiasi keras, yang kelima teknik negosiasi berdasarkan kepentingan. Dalam negosiasi ada beberapa tahapan. Yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap diskusi, yang ketiga tahap klarifikasi, yang klarifikasi tujuan, yang keempat berorganisasi bertuju pada hasil yang menenangkan, tahap yang kelima perjanjian, dan tahap yang terakhir atau tahap keenam adalah melaksanakan tindakan dari hasil perjanjian. Penjelasan nomor 4, yaitu mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Pihak ketiga dalam mediasi disebut mediator. Tahap-tahapan mediasi, yang pertama tahapan pembentukan forum, yang kedua tahapan pengumpulan dan pembagian informasi, yang ketiga tahapan penyelesaian masalah, dan yang keempat tahap pengambilan keputusan. Selanjutnya konsiliasi. Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian. Pihak ketiga dalam konsiliasi disebut konsiliator. Tahapan-tahapan dalam konsiliasi adalah tahap yang pertama, para pihak yang berselisih menyerahkan perselisihan kepada pihak ketiga. Tahap yang kedua adalah konsiliator akan mendengarkan keterangan lisan dari pihak berselisih. Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, konsiliator akan membuat laporan yang berisi kesimpulan. Penjelasan yang kelima, dalam pelaksanaan eksekusi terdapat asas-asas. Asas yang pertama yaitu putusan yang dapat dijalankan adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan asas kedua adalah putusan tidak dijalankan secara sukarela. Selanjutnya dalam pelaksanaan eksekusi terdapat tahapan-tahapan. Tahap yang pertama adalah adanya permohonan eksekusi. Tahap yang kedua aan-maning. Tahap ketiga permohonan sita eksekusi, dan tahap yang keempat penetapan eksekusi, dan yang terakhir tahap yang terakhir adalah lelang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.